Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pelaporan dan analisis laporan keuangan yang disusun oleh yang pertama Duratul Nafisah dengan NIM 1911-2023-33, yang kedua Della Anggisa Fitri dengan NIM 1911-2023-19. Pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, lingkungan pelaporan keuangan, yang kedua, sifat dan tujuan akuntansi, yang ketiga, akrual fondasi akuntansi, yang keempat, konsep laba, yang kelima, akuntansi perilaku wajar, yang keenam, pengantar analisis keuangan. Lingkungan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib adalah bagian terpenting dalam proses pelaporan akuntansi. Berikut adalah 3 kategori laporan keuangan wajib. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan ini sering digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Yang kedua, pengumuman laba. Pengumuman laba tersedia untuk para pelaku pasar modal melalui publikasi keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba rugi memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan baik untuk periode kuartalan maupun tahunan. Yang ketiga, laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus membuat laporan lain yang diwajibkan SEC, yaitu laporan tahunan, laporan kuartalan, laporan registrasi atau laporan tahunan oleh pihak asing, laporan saat ini, laporan proksi, dan prospektus. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Yang keempat, sumber informasi alternatif. Selanjutnya, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, kualitas informasi akuntansi yang berkualitas, yaitu relevan dan andal. Relevans merupakan kapasitas informasi untuk memengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Yang kedua, andal atau reliability merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi harus dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan netral. Yang kedua, prinsip-prinsip akuntansi yang penting, seperti akuntansi akrual. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Yang kedua, biaya historis dan penilaian wajar. Biaya historis adalah nilai transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Yang ketiga adalah materialitas. Materialitas merupakan sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhatikan situasi memungkinkan penilaian seseorang yang menggunakan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh. Yang keempat adalah konservatisme. Konservatisme merupakan wujud tindakan yang melaporkan atau mengungkapkan informasi yang sedikit optimis mengenai transaksi atau kejadian yang tidak pasti. Yang ketiga, relevansi keterbatasan akuntansi.
Keterbatasan informasi laporan keuangan dibandingkan dengan sumber informasi alternatif lain sebagai pesaing utama, ada 3 keunggulan dari sumber alternatif ini, yaitu tepat waktu, frekuensi, dan orientasi ke masa depan. Akrual Fondasi Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan umumnya dibuat berdasarkan basis akrual. Standar akuntansi mengharuskan penggunaan konsep akrual. Para pendukung basis ini yakin bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan akuntansi berbasis kas. Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Terdapat 2 jenis akrual dilihat dari jangka waktunya. Yang pertama, akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu yang pendek antara laba dan arus kas. Akrual jangka pendek biasanya berasal dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan beban dibayar di muka dan penerimaan dibayar di muka. Yang kedua, akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Proses kapitalisasi ini menimbulkan adanya aset seperti mesin, bangunan, dan goodwill. Selanjutnya, konsep laba. Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati oleh pasar uang. Dalam pasar uang, yang laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi. Ini disebabkan akuntan menggunakan kriteria berbeda untuk menentukan laba. Konsep laba ekonomi. Laba yang pertama, laba ekonomi berguna jika tujuan analisis adalah menentukan tingkat pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tertentu. Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator final atas kerja perusahaan. Yang kedua, laba permanen. Laba permanen disebut juga laba berkelanjutan atau sustainable atau laba yang berulang atau recurring, merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Yang ketiga, laba operasi atau operating income yang merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Konsep laba akuntansi. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan pengaitan. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. 2 kondisi wajib untuk dapat diakui adalah bahwa pendapatan telah atau dapat direalisasikan dan telah dihasilkan. Yang B, laba akuntansi dan laba ekonomi. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah sebagai berikut. Konsep laba alternatif, biaya historis, basis transaksi, konservatisme, dan manajemen laba. Akuntansi perilaku wajar. Yang pertama, perbandingan model biaya historis dan penilaian wajar. Yang dalam perbandingan model biaya historis dan penilaian wajar, terdapat penilaian transaksi versus penilaian sekarang. Kedua, biaya historis versus harga pasar. Yang ketiga, pendekatan laba alternatif. Yang kedua, pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Mendefinisikan nilai wajar. Yang pertama, tanggal pengukuran, transaksi hipotesis, transaksi berurutan, pengukuran dengan pasar, dan harga keluaran. Pengantar analisis keuangan. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup evaluasi resiko akuntansi perusahaan
dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih baik, mencerminkan realitas ekonomi, dan dapat membantu analisis keuangan. Selanjutnya, kebutuhan akan analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan disebabkan dua alasan, yaitu akuntansi akrual, memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat, dan laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Alasannya, yang pertama, distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, menurut Skipper pada tahun 1998. Selanjutnya, proses analisis akuntansi. Proses analisis akuntansi mencakup beberapa proses dan pekerjaan yang saling terkait. Yang pertama, evaluasi kualitas laba. Kualitas laba memiliki arti berbeda untuk berbagai pihak. Banyak analisis mendefinisikan kualitas laba sebagai sejauh mana perusahaan mengaplikasi konservatisme perusahaan dengan kualitas laba tinggi diharapkan memiliki rasio harga terhadap laba atau price earning ratio yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba rendah. Seperti itu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.